Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Malvalia Zahra dengan NIM D5239087. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Prototipe Single Slope Solar Steel Passive dengan dosen pembimbing Ibu Deni Vitasari. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada permasalahan diangkat, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penyediaan air bersih, khususnya di daerah pesisir dan terpencil. Meski dikelilingi sumber air asin yang melimpah, masyarakat di wilayah tersebut belum dapat memanfaatkannya karena teknologi desalinasi yang ada umumnya membutuhkan biaya tinggi dan infrastruktur energi yang tidak selalu tersedia. Urgensi penelitian, pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir memperburuk kelangkaan air bersih. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar sepanjang tahun, namun belum dioptimalkan untuk kebutuhan pengolahan air. Oleh karena itu, diperlukan solusi teknologi sederhana yang mandiri, energi, dan dapat difabrikasi dari bahan lokal. Salah satunya melalui solar steel pasif. Kondisi nyata atau data pendukung. Dari seluruh air di bumi, hanya sekitar 0,5% yang tersedia sebagai air tawar. Indonesia sendiri masuk ke dalam daftar negara berisiko krisis air menurut WRI atau World Resource Institute dengan peluang krisis 40-80% di atas rata-rata dunia. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km dengan cadangan air laut yang sangat besar, namun tingkat salinitasnya jauh melampaui batas aman air minum, sehingga harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Hasil penelitian terdahulu yang relevan. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja solar steel sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi. Sudut kemiringan kaca yang mendekati sudut lintang geografis lokasi terbukti memberikan produktivitas tertinggi. Kedalaman air yang lebih rendah dapat mempercepat pencapaian suhu evaporasi. Pada sisi lingkungan, penurunan kelembapan relatif sebesar 62% mampu meningkatkan produksi air hingga 18%, dan kenaikan suhu basin sebesar 13 derajat Celcius dapat mendongkrak produktivitas hingga 672%. Dari sisi kualitas, solar steel terbukti mampu mengeliminasi TDS lebih dari 99%, sehingga menghasilkan air yang aman dikonsumsi. Ya, penelitian. Meskipun penelitian tentang solar steel sudah cukup banyak, sebagian besar dilakukan di wilayah beriklim kering seperti Timur Tengah ataupun Afrika Utara, dengan karakteristik radiasi dan kelembapan yang sangat berbeda dari Indonesia. Data kinerja prototipe yang difabrikasi dan diuji langsung di kondisi tropis bahasa Indonesia masih sangat minim. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengevaluasi kualitas air hasil distilasi berdasarkan standar nasional terbaru, yaitu Permenkes RI nomor 2 tahun 2023. Selanjutnya, yaitu penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini hadir untuk mengisi ketiga kesenjangan yang teridentifikasi. Prototipe single slope solar steel pasif akan dibuat dan diuji secara langsung di area terbuka UMS Kampus 2 yang mempresentasikan kondisi iklim tropis Indonesia. Penelitian akan mengkaji secara eksperimental pengaruh 4 variabel operasi seperti kedalaman air, sudut kemiringan kaca, temperatur, dan kelembapan relatif terhadap produktivitas dan kualitas air distilat dengan evaluasi akhir mengacu pada standar Permenkes RI nomor 2 tahun 2023. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat dua pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini ingin mengetahui seberapa efisien prototipe solar steel pasif yang dirancang dalam mengubah energi surya menjadi energi evaporasi yang tercermin melalui nilai efisiensi thermal alat. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana masing-masing variabel operasi dapat mendirikan pengaruh terhadap volume air distilat yang dihasilkan per satuan waktu. Kedua pertanyaan ini lahir langsung dari penelitian yang ditemukan, yaitu minimnya data kinerja solar steel pada kondisi iklim tropis Indonesia, serta perlunya evaluasi terhadap standar kualitas air nasional Permenkes RI nomor 2 tahun 2023. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan umum bertujuan untuk memahami bagaimana kondisi operasi yang meliputi kedalaman air, sudut kemiringan kaca, temperatur, serta kelembapan relatif dalam memengaruhi kinerja prototipe solar steel pasif yang difabrikasi dan diuji langsung di lingkungan kampus 2 UMS sebagai representasi iklim tropis Indonesia.
Tujuan khusus disusun untuk menjawab setiap pertanyaan dalam rumusan masalah, struktur, dan sistematis. Yang pertama, variabel kedalaman air dikaji karena volume air yang lebih kecil membutuhkan energi lebih sedikit untuk mencapai suhu evaporasi. Kedua, sudut kemiringan kaca dianalisis karena memengaruhi dua hal sekaligus, yaitu besarnya sudut datang dari radiasi matahari dan kelancaran aliran kondensat menuju saluran penampung. Ketiga, temperatur dikaji sebagai faktor paling dominan yang secara langsung menentukan laju penguapan dan jumlah distilat yang dihasilkan. Keempat, kelembapan relatif dianalisis karena kondisi kelembapan yang lebih rendah terbukti memperbesar selisih tekanan parsial uap, sehingga proses evaporasi dan kondensasi berlangsung lebih efisien. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat akademik, penelitian ini menghasilkan data eksperimental yang representatif untuk kondisi iklim tropis Indonesia, di mana hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan atau mengoptimalkan teknologi solar steel, khususnya dalam konteks kondisi cuaca dan iklim wilayah tropis basah. Yang kedua, manfaat aplikatif. Prototipe solar steel pasif yang dihasilkan dari penelitian ini menawarkan solusi langsung bagi permasalahan air bersih di lapangan. Alat ini dapat difabrikasi dari bahan yang mudah ditemukan secara lokal dengan biaya yang terjangkau, serta dioperasikan tanpa membutuhkan energi listrik maupun keahlian teknik khusus. Ini menjadikannya sangat relevan untuk diterapkan di wilayah pesisir dan terpencil yang selama ini kesulitan mengakses air bersih layak konsumsi. Yang ketiga yaitu kontribusi terhadap bidang teknik kimia. Penelitian ini merupakan implementasi nyata dari konsep inti yang dipelajari dalam perkuliahan, khususnya dalam materi perpindahan massa dan panas, termodinamika, serta operasi pemisahan. Proses distilasi pada solar steel melibatkan mekanisme konduksi, konveksi, dan radiasi secara bersamaan, yang menjadikannya objek kajian yang kaya akan keilmuan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teknologi proses yang ramah lingkungan, berkelanjutan, sejalan dengan arah pengembangan ilmu teknik kimia modern yang semakin berorientasi pada efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimental pola terapan, yaitu dengan sengaja memanipulasi variabel tertentu untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel lain secara terukur. Pengujian dilakukan di area kampus 2 UMS untuk mendapatkan paparan sinar matahari langsung menggunakan air payau sebagai bahan baku yang dimulai pada pukul 8 hingga 5 sore untuk mencakup seluruh rentang intensitas radiasi matahari harian. Yang kedua, variabel penelitian melibatkan tiga kelompok variabel. Variabel bebas adalah faktor yang sengaja divariasikan, meliputi kedalaman air basin, sudut kemiringan kaca, temperatur, dan kelembapan relatif. Variabel terikat merupakan hasil yang diukur sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas, seperti volume distilat per jam, efisiensi termal, serta parameter kualitas air yang berupa pH, TDS, warna, bau, maupun rasa. Variabel kontrol dijaga konstan agar kondisi awal setiap perlakuan setara dan hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara valid, seperti bentuk dan bahan alat, lokasi dan waktu pengujian, serta volume awal sampel. Ketiga yaitu alat utama. Alat utama dalam penelitian ini adalah prototipe single slope solar steel pasif yang dirancang dengan dimensi 100 kali 100 cm, di mana pelat dasar terbuat dari stainless steel yang dilapisi dengan cat anti karat berwarna hitam untuk memaksimalkan penyerapan panas, sementara dinding luar terbuat dari kayu yang berfungsi sebagai insulator untuk mempertahankan panas dalam sistem. Dan penutup kaca transparan dipasang pada sudut kemiringan yang dapat diatur sesuai perlakuan. Instrumen pengukuran meliputi pH meter, TDS meter, termometer, hygrometer, gelas ukur, penggaris, dan stopwatch untuk memastikan seluruh data terkumpul secara akurat. Yang keempat yaitu prosedur penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam 4 tahap utama. Yang pertama, prototipe solar steel pasif dibuat sesuai desain yang telah dirancang. Yang kedua, diuji di lapangan dengan mencatat data temperatur, kelembapan, volume distilat, pH maupun TDS secara berkala tiap 1 jam selama rentang waktu pengujian. Ketiga, seluruh data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis secara statistik. Yang terakhir, kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab setiap rumusan masalah yang ditetapkan. Selanjutnya, alur penelitian. Alur penelitian dimulai dari observasi lapangan dan identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur untuk membangun landasan teori. Setelah prototipe selesai dibuat, pengujian dilakukan dengan memvariasikan kondisi operasi secara sistematis. Data yang terkumpul dianalisis secara statistik menggunakan uji ANOVA, dan hasil akhirnya dievaluasi berdasarkan standar kualitas air Permenkes RI nomor 2 tahun 2023 sebelum ditarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data.
Dilakukan menggunakan uji one-way ANOVA melalui software SPSS untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada produktivitas distilat akibat perubahan masing-masing variabel bebas. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik hubungan antar variabel untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya yaitu kebaruan penelitian atau novelty. Sebagian besar penelitian solar still yang ada dalam literatur dilakukan di wilayah beriklim kering seperti Timur Tengah dan Afrika Utara, di mana intensitas radiasi matahari dan kelembapan relatifnya itu sangat rendah. Kondisi ini sangat berbeda dari iklim tropis basah seperti Indonesia, yang memiliki kelembapan tinggi serta variasi cuaca yang lebih dinamis. Selain itu, mayoritas penelitian terdahulu mengoptimalkan satu atau dua variabel operasi secara terpisah, tanpa mengkaji interaksi keempat variabel secara bersamaan dalam satu sistem prototipe yang difabrikasi secara lokal. Selanjutnya yaitu konstribusi baru yang ditawarkan. Penelitian ini menawarkan 4 konstribusi baru, antara lain, data eksperimental yang dihasilkan akan menjadi referensi penting bagi pengembangan solar steel di wilayah beriklim tropis basah. Kedua, kajian 4 variabel operasi secara simultan memberikan pemahaman yang lebih holistik dibandingkan studi sebelumnya yang bersifat parsial. Yang ketiga, Permenkes RI nomor 2 tahun 2023 dijadikan standar evaluasi kualitas air sebagai penelitian ini memiliki relevansi langsung terhadap regulasi kesehatan nasional yang berlaku. Yang terakhir, desain prototipe dari bahan lokal memperkuat nilai praktis penelitian ini sebagai teknologi tepat guna yang benar-benar dapat diterapkan di lingkungan maupun lapangan. Selanjutnya yaitu luaran. Beberapa luaran yang dihasilkan dari penelitian ini yang pertama yaitu prototype single slope solar cell pasif, yang kedua output air hasil distilasi, yang ketiga data eksperimental dan laporan penelitian, yang terakhir yaitu artikel ilmiah. Berikut merupakan berbagai referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Demikianlah pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Sebagai simpulan, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji prototipe single slope solar cell pasif di kondisi iklim tropis Indonesia, mengkaji pengaruh kedalaman air, sudut kemiringan kaca, temperatur, dan kelembapan relatif terhadap produktivitas destilasi, serta mengevaluasi kualitas air yang dihasilkan berdasarkan Permenkes RI nomor 2 tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.